Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mawalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM 0104 20 11 46 dengan dosen pengampuh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS hadis tematik. Hadis pertama tentang silaturahmi yang berbunyi masarahu ayyusatalah fi rizqih wa ayyusa'alahu fi atharih falyasil rahimah, yang artinya siapa saja yang senang diberi lebih banyak kemakmuran dan umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Etika silaturahmi yaitu memberi senyuman saat mulai masuk ke rumah orang lain. Jangan terlalu mendominasi pembicaraan saat berkunjung. Bagi anak-anak dan remaja, sebaiknya memberi salam terlebih dahulu dengan yang lebih tua sebelum mengobrol dengan saudara lain yang seusia. Yang kedua, hadis tentang bertetangga yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya. Selanjutnya hadis tentang berpolitik yang berbunyi kam min amali yatasawwaru bi surah a'malid dunya wa yasir bi husnil niyyah min a'malil akhirah. Kam min amali yatasawwaru bi surah a'malil akhirah thumma yasir min a'malid dunya bi su'in niyyah, yang artinya banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tetapi karena didasari niat baik maka ia tergolong amal akhirat. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat, tetapi ia tergolong amal dunia karena didasari niat buruk. Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandasan kepada akhlak ilmu tentang adat dan budaya, kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis tentang menerima tamu yang berbunyi atusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amak illa taqi, yang artinya janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerima tamu adalah yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, menerima tamu dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, mempersilahkan masuk dan duduk. Yang keempat, apabila tuan rumah sendirian dan yang hadir berbeda lawan jenis sementara tidak ada mahram, maka sebaiknya tidak mempersilahkan tamu masuk dan duduk di rumah, cukup bicara seperlunya saja. 5. Memuliakan tamu sebagai penghormatan dengan sikap ramah, memberikan hidangan, minum atau makanan. Selanjutnya hadis tentang larangan korupsi, kolusi dan nepotisme yang berbunyi haddatsana Hajjaj bin Minhal haddatsana Syu'bah qala akhjarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid
an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an nuhbah wal muslah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada Syu'bah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Adi bin Thabit, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau melarang nuhbah, harta rampokan dan perbuatan mutilasi. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Selanjutnya, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, hadis tentang etika berdagang yang berbunyi afdalul kasbi bai' mabrur wa amalur rajul biyadih, yang artinya mata pencaharian yang paling utama adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ahmad. Etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.